lagi di podcast Bangku Remaja edisi Misteri. Hari ini kita akan menceritakan pengalaman tentang teman Revo yang akan disampaikan oleh Revo nih. Nah, boleh kok langsung aja kita cerita. Gimana nih ceritanya? Jadi cerita ini dari teman gue yang dialami oleh tetangga dan teman gue. Nah, berarti tetangganya. Tetangganya. Oke. Jadi pada tahun 2012 ada orang yang baru pindah ke komplek teman gue. Awalnya tuh dia pindah tentram aja, nggak bawa kayak hal-hal mistis atau aneh-aneh. Nah, terus tetangganya ini punya anak dan sempat main juga sama teman gue. Dia main bareng segala macam. Pokoknya sampai 1 tahun kemudian tetangganya temen gue ini udah dianggap kayak saudara sendiri lah, karena udah saking akrabnya kan. Nah, tapi cerita itu cuman pendek doang, cerita sebenarnya cuman pendek doang. Terus Gak berapa lama setelah 1 tahun mereka temenan, ada kayak orang baju Jawa full gitu. tradisional. Iya, tradisional full gitu, kayak datengin tangganya dia. Nah, pas didatengin tuh yang orang baju Jawa ini nih ngomel-ngomel dia, kayak tapi ngomel-ngomel bahasa Jawa. Paham gak sih? Kayak temen gue nggak tahu artinya apa, cuman Nggak kayak ngerti ya? iya dia ngomel pakai bahasa Jawa. Terus pokoknya sampai ada di situ pukul-pukulan lah main tangan. Nah, dari situ bokapnya temen gue nih agak khawatir kan, akhirnya disamperin lah ke rumah tetangganya, dipisahin di situ. Dipisahin, gak lama yang orang baju Jawa ini balik lagi dia. Pokoknya dia balik ke rumah dia kan. Orang baju Jawa ini nggak pernah datang lagi sama sekali. Tapi pas satu malam itu kayak tetangganya temen gue tuh didatengin sama hewan melata kayak ular, biawak, kayak gitu. Dan didatanginnya tuh terus menerus. Jadi kayak seminggu itu bisa didatengin hewan kayak ular gitu 3 kali atau enggak 4 kalian. Karena udah capek banget kan didatengin hewan-hewan kayak gitu terus. Akhirnya tetangganya teman gue itu manggil orang pintar dan nanya. Soalnya kan nggak mungkin hewan itu datang terus beda-beda, ya kan? Dan datangnya tuh cuma ke satu rumah doang. Gak mungkin Ya, kan? iya benar. Nah, datanglah orang pintar itu ke rumahnya di Terawang. Dari situ disimpulin sama orang pintarnya bahwa itu dari kiriman. Katanya sih kayak ini dari kiriman orang kerabatnya dia. Ngomongnya sih kerabatnya dia. Nah, dari situ akhirnya orang pintarnya tuh ngasih kayak beberapa barang-barang gitu kayak biar ngamanin rumah itu. Kayak jimat gitu. Iya, kayak jimat gitu, semacam jimat gitu. Nah, dari situ hewan matanya udah gak ada. Udah hilang lagi, udah kayak nggak didatangin lagi. Udah normal nih. Iya, udah normal. Tapi gak lama lagi dia dikirimin lagi. Itu kayak hantu gitu, kayak misalkan kuntilanak, pocong, gundurwo, banyak banget didatengin ke rumah itu. Tapi nggak cuman ngedatengin rumah itu, dia ngeganggu satu komplek juga. Jadi kayak tetangga yang dekat-dekat rumah itu kena juga. Bahkan sampai ada yang pindah gara-gara kena gangguan. Wajar sih kalau pindah. Iya sih benar. Soalnya kan serem juga ya. Iya. Tiba-tiba tengah malam kan lu didatengin sama miskin. Serem banget. Nah, teman gue ini juga keganggu juga pas ada dikirimin gitu. Nah, pokoknya cerita dari teman gue ini pas lagi buat bapaknya, bokapnya teman gue lagi ngopi santai-santai kan, dia mau begadang. Nah, itu ada di depan pagar dia ada semacam kayak pocong gitu, tapi bukan cuma satu doang, Banyak. pocongnya ini banyak. Dan bokapnya teman gue kaget. Tapi bokapnya teman gue tuh pernah kayak belajar ilmu gaib juga gitu.
jadi dia tahu cara nalangin. Pas gue ke rumah teman gue pun itu suasananya agak horor. Gue sempet dikasih lihat sama teman gue kalau misalkan di rumahnya tuh ada kayak monyet putih, kayak semacam hewan apa gitu bukan? Tahu nggak sih? Kayak Iya. kayak apa namanya, hewan peliharaan tapi hewan gaib. Iya. Nah, bokap temen gue tuh punya itu. Anjir. Agak serem kan? Iya sih. Ya, jadi semenjak pocong-pocong itu datang, dikasih lah hewan yang monyet itu buat jagain buat jagain rumahnya dia. Jadi semenjak ada apa namanya hewan ini, bukan hewan sih jatuhnya, kayak makhluk gaib ini, pocong-pocongnya tuh udah nggak datang lagi ke rumah itu. Tapi tetangganya yang diserang, tetangganya tetap kena kayak gangguan, pokoknya berkali-kali hari-hari, karena apa namanya, yang dikasih barang yang dikasih sama dukun ini tuh nggak mempan. Ibaratnya santetnya tuh terlalu kuat dari kerabat atau keluarga tetangga temen gue ini. Nah dari situ bokapnya temen gue bantuin. Dia kayak ngasih semacam singa apa gitu, gue lupa. Iya. Tapi bentuk gaib. Bentuknya bentuk gaib. Oke. Di sini udah lain ceritanya, soal mistisnya udah sampai main ke ilmu gelap. Oke. Nah udah dikasih kan, akhirnya tetap masih ada gangguan, cuman udah ngurang. Yang darinya cuma kayak banyak itu cuma jadi kayak kelihatan satu doang. Beberapa. Nah udah sampai situ doang, santetnya tuh masih terus berlanjut. Sampai akhirnya rumah tetangganya teman gue tuh kayak ada suara ledakan bom gitu. Iya bener, kayak boom, dan suaranya ini kedengeran sampai satu komplek nih udah dengar suara bom ini. Tapi nggak ada apa-apaan. Dan pas dicek ke rumah tetangga teman gue ini, itu bener-bener gak ada apa-apaan. Mereka udah bongkar sampai ke atap-atapnya atau apa, itu gak ada apa-apaan. Nah terus akhir itu semua udah misah, udah kayak balik rumah masing-masing. Nah gak lama dari itu tetap aja datang lagi bomnya, cuman nggak cuma satu doang, kayak boom terus-terusan, kayak dibombardir lah ibaratnya. Jadi kayak boom. Nah dari situ pada kaget kan, tetap tuh satu komplek kedengeran, karena kan suara bom kan gede kan. Iya benar. Ya sampai satu komplek kedengeran itu, akhirnya tetap lanjutin lagi, kayak masuk lagi tuh ke rumah itu, kayak penasaran gitu. Dicek nggak ada apa-apa, ada yang sempat bantuin juga, tapi karena emang nggak bisa dibantuin, tetangganya ini mutusin buat pindah rumah karena nggak mau ganggu tetangga yang sekitar juga kan, gak enak juga. Ada juga beberapa tetangga dia yang emang ngusir dia karena keterima gangguan ini ya. Nah tapi pas diusir itu bekas-bekasnya tuh nggak ngilang. Lu tahu makhluk gaib yang bisa niru orang nggak sih? Namanya skinwalker. Tahu kan? Tahu. Nah, beberapa lama setelah tetangga teman gue ini cabut, udah pindah lah. Nah teman gue ini diganggu sama makhluk ini, skinwalker ini. Dalam wujud apa nih? Dia jadi tetangganya jadi kayak anak, jadi kayak teman dia. Ini teman lu? Iya, teman gue. Kan punya temen tuh yang tetangga itu. Anaknya. Nah iya anaknya tetangga itu. Jadi wujud itu. Terus? Jadi pas dia kebangun jam 12 malam, dia mau ngambil minum kan. Pas ambil minum tuh dia lihat di kaca depan rumahnya, bokap nyokapnya udah pada tidur. Jadi di kaca depan rumahnya itu ada temen dia, yang padahal temennya tuh udah pindah. Nah dia kaget dong, kok datang lagi temennya. Disamperin lah sama dia karena dia berani kan. Samperin. Pas disamperin, ngilang makhluknya. Terus temen gue anggap kayak paling berbangun tidur, delusi lah atau apa. Jadi dia balik lagi ambil minum terus tidur lagi. Gak sampai situ, besoknya pas dia pulang sekolah, dia tuh masih SMP. Pas dia pulang sekolah dia ngeliat lagi temennya pas siang hari. Lu bayangin siang hari
nemu temen lu yang udah pindah. Di mana nih? Depan Iya. rumahnya atau? Ya, kayak dia baru pulang dari sekolah lah, kayak kompleknya Oh gitu. iya, oke, di area komplek. Iya, area kompleknya. Nah, dari situ teman gue kaget terus kayak ngejar dong. Karena pengen ngobrol juga kan, saking lama udah ini. Iya. Dikejar, tapi makhluk ini tuh kayak jalannya tuh teleport gitu. Kayak ngilang. Nah, dari situ temen gue udah takut tuh. Dan dia balik ke rumah cerita ke bapaknya. Terus? Nah, sama bokapnya itu dikasih makhluk gaib juga. Gue nggak tahu apaan, pokoknya dikasih makhluk gaib. Gue juga takut sih main sama dia. Oke. Terus? Dia dikasih makhluk gaib itu. Gak lama udah nggak ada gangguan si makhluk gaib itu. Oh iya. Tapi adiknya dia yang cewek keganggu. Kenapa tuh? Ya keganggu kayak skinwalker gitu, kayak nyerupain misalkan nyerupain dia atau bokapnya nyokapnya, nggak tahu lah, pokoknya rumah itu tetap diganggu. Agak serem sih emang. Nah, nggak lebih dari itu, santetnya nih malah nyerang ke nyokapnya temen gue. Jadi kayak ada jin yang masuk gitu dalam, atau nggak ada setan yang masuk, sampai nyokapnya temen gue tuh bunuh diri. Nyokapnya temen gue mau bunuh diri. Teman gue yang saat itu masih kecil nyoba buat apa namanya kayak ngehadang. Pokoknya nyokapnya tuh udah kayak megang pisau, udah mau nusuk diri sendiri di leher. Cuman nggak, ditahan sama temen gue, langsung kayak ditangkap, ditarik. Nah, dari situ teman gue langsung nelpon bokapnya, dan bokapnya tuh pada saat itu lagi cerai. Udah cerai sih sebenarnya. Jadi kayak harapan satunya kan bokapnya kan, karena bokapnya juga main ilmu gaib gitu. Ditelepon bokapnya bilang, oh tunggu aja, nanti berarti ayah mau kesana. Nah, tapi udah gitu pokoknya nyokapnya temen gue tuh kayak kesurupan gitu, teriak-teriak lah apalah, ngancurin barang sana sini. Terus? Tapi itu dikurung di kamar. Jadi kayak temen gue langsung dorong kamar, ngurung di kamar itu. Nah, habis itu bokapnya udah datang lagi ke rumah, karena kayak gue nggak tahu kenapa, cuman kata temen gue ya emang ada masalah, dan bokap gue nggak mau, dan bokapnya dia nggak mau datang ke rumah. Gue nggak tahu dia masalah dia apa, cuman keluarga. Iya, masalah keluarga. Nyokapnya nih kayak tetap sampai mecahin kaca kamar dia segala macem. Nah, gak lama dari itu, beberapa hari kemudian itu nyokapnya udah balik lagi, kayak udah biasa lagi. Ya, dia minta maaf sama temen gue segala macem. Pokoknya dia kayak dia nggak tahu kenapa dia jadi kayak gitu. Tapi temen gue yakin kalau misalkan itu tuh dari santet yang dikirim sama tetangga dia, kerabat tetangga dia. Ya serem kan? Udah itu deh. Belum, masih terus lanjut ini sampai sekarang. Tapi gue nggak tahu lanjutan ceritanya gimana, karena diakhirin sampai nyokapnya temen dia tuh kesurupan doang. Jadi kayak habis nyokapnya kesurupan masih lanjut, cuman gue belum diceritain lagi. Jadi mau gue undang orangnya ke sini biar dapat cerita lengkapnya, tapi dia lagi nggak bisa. Sayang sekali ya, orang itu nggak bisa hadir hari ini. Harusnya hari ini temennya Revo yang ceritain langsung, tapi karena nggak bisa datang karena ada acara, jadi ya diceritain oleh Revo. Mungkin bisa di part 2 nanti ya. Bisa jadi part 2, nanti gue nanya lagi. Boleh. Dari santet, dari tetangganya, sampai satu komplek ya. Satu komplek kena gangguan. Ada yang pindah, terus yang kena juga udah pindah sekarang gitu ya? Udah pindah sih. Kompleknya kalau gue datang ke sana sepi sih. Cuma ada kayak rumah dia sama beberapa rumah di komplek. Jadi kayak kompleknya komplek kosong. Jadi cuma ada beberapa rumah doang. Bisa dihitung jari lah ya. Bisa dihitung pakai jari. Harusnya ramai ya dulunya ya.
Rame dulu, kata dia sih rame seharusnya, cuman semenjak gangguan itu udah nggak ada lagi. Yang Udah berani dikit lah ya. lagi. Iya, udah dikit. Yang berani. Gue juga kalau misalkan ke rumah dia tuh nggak berani balik di atas jam 12 malam. Takut juga. Iya, takut. Dan gue nggak berani nginep di rumah dia juga. Waduh. Ya mungkin berarti sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih ada gangguan. Ada gangguan dari temen nyokap. Apa? Nyokapnya temen gue tuh sekarang lagi di rumah sakit kalau nggak salah. Dia lagi ada sakit apa gitu, gue nggak tahu. Tapi bukan ini kan. Kalau itu gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin di part 2 nanti. Mungkin di part 2 gue jelasin. Oke, jadi ya gitulah ya, Sanders. Gimana menurut kalian? Gue juga pengen tahu sih dari kalian. Mungkin boleh komen di bawah ya nanti. Thank you juga buat Revo udah menceritakan nih. Ya, sama-sama kita. Mungkin tunggu aja untuk part 2-nya. Oke, bye-bye.